Bismillahirrahmanirrahim. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan penyebutan nawaitu shauma ghadin fardan lillahi ta'ala dan seterusnya, maka ini adalah at-talaffudzu bin niyyah, melafazkan niyyah. Dan itu bukan niat, tapi itu melafazkan niyyah. Dan itu merupakan suatu amalan tambahan yang membutuhkan dalil dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hendak berpuasa ataukah seorang hendak mengerjakan salat, didahului dengan at-talaffuz bin niyyah, melafazkan niyyah. Bahkan ini adalah merupakan suatu amalan yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang disebabkan karena bid'ah inilah yang sebagian kaum muslimin terjatuh ke dalam waswas. Kadang-kadang di antara mereka ada yang memiliki waswas disebabkan karena masih ada keraguan dalam dirinya, apakah dia telah berniat atau tidak. Usolli fardal maghribi lillahi ta'ala, 3 raka'atin lillahi ta'ala dan seterusnya. Itu ada syarat-syaratnya. Mereka buat syarat-syarat bahwa pada saat kita menyebutkan lafaz itu harus bersamaan dengan hati, Sehingga kalau mereka ucapannya itu tidak sejalan dengan hatinya, diulangi lagi, sehingga terjadi usolli berkali-kali dalam keadaan imam telah melanjutkan salatnya, bahkan imam telah menyelesaikan 1 rakaat, dalam keadaan dia masih mencari solusi bagaimana cara menyatukan antara usollinya dengan hatinya. Subhanallah, Allahu akbar, itu harus disesuaikan. Nah, dan pernah saya sholat di satu masjid, yang itu adalah orang-orang yang dikatakan orang yang berpendidikan, di antara mereka para dosen. Dan subhanallah, salah satu di antara dosen itu ada yang terkena penyakit waswas, sampai istrinya sering nangis menghadapi suaminya ini. Kenapa? Dia sholat isya nggak bisa selesai, sampai subuh. Semalam suntuk tidak tidur. Wallah, semalam suntuk tidak tidur orang ini. Subhanallah, dan itu berkali-kali, sampai hampir gila. Tapi anehnya karena dia dosen, dia mengajar gitu. Subhanallah. Kalau sholat itu orang-orang yang sholat bersamanya terganggu. Kenapa? Karena badannya itu sering goyang gitu. Nah, sering bergerak. Belum lagi ditambah teriakan, kadang-kadang teriakan secara tiba-tiba di pertengahan sholat. Nah, saya menyangka ketika saya sedang sholat pada waktu itu, orang ini di samping saya. Ternyata memang para jamaah yang sudah terbiasa sholat di situ selalu menghindar untuk berdampingan dengan orang ini. Kebetulan ana yang kena batunya pada waktu itu. Nah, sholat, kemudian tiba-tiba orang ini bergerak dan berteriak sambil dia, orang yang ada di sebelahnya itu kena semua. Nah, saya pikir orang ini kurang waras. Ternyata dia dosen. Ini disebabkan karena penyakit waswas, dan ini adalah perkara bid'ah, dan syaitan sangat menyukai dari manusia di saat mereka tidak mempunyai ilmu, maka semakin dimanfaatkan oleh mereka untuk dijauhkan dari jalan Allah Subhanahu